Solawat itu banyak sekali macamnya. Ada namanya solawat munjiyah, ada solawat nariyah. Kita harus cinta dulu kepada Rasulullah. Kita harus kangen dulu, rindu dulu kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam podcast Ramadan. Dan kali ini Hana tidak sendiri ya, namun sudah ditemani oleh Ustadz Muhammad Zulfarhi. Beliau adalah Ustadz dari Ponpes Sulaimaniyah Al-Muhajirin Semarang. Dan kita akan bahas bersama ya mengenai pentingnya bersolawat di bulan Ramadan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, di bulan Ramadan ini tentu saja banyak sekali amalan-amalan yang bisa dibilang ini pahalanya berlipat ganda. Nah, salah satu yang sering dilakukan ini mungkin adalah bersolawat. Nah, sebenarnya seperti apa sih pentingnya bersolawat ini, Ustadz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita semua berada di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, di mana umat Muslim sedunia merayakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di bulan ini pun segala amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Begitupun sebaliknya, segala amal keburukan pun akan dilipat gandakan dosanya. Dan oleh karena itu, salah satu daripada amalan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Mbak Hana, perintah membaca sholawat sendiri itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran, tepatnya di juz 22 surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian, ucapkanlah salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat khusus untuk apa? Untuk mencatat siapa nama-nama yang memberikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah membaca sholawat ini pun tidak terbatas waktu. Jadi seakan-akan kita itu dalam hidup kita sibukkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih-lebih di hari Jumat. Kita tahu Mbak Hana ya, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, dikarenakan pada hari Jumat ataupun malam Jumat, sholawat-sholawat yang telah dibaca oleh umatnya, oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disetorkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Baik, nah sebenarnya yang bisa kita baca ini sholawat-sholawat seperti apa ini Ustadz? Baik. Kalau kita ulik kembali, sholawat-sholawat itu banyak sekali macamnya. Jadi kalau kita telaah kembali, sholawat ada namanya sholawat munjiyah, ada sholawat nariyah,
Dan adapun sholawat-sholawat tersebut ada yang paling pendek, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Jadi kita kalau tidak hafal sholawat munjiyah, sholawat nariyah, kita jangan berkecil hati. Kita masih bisa bersolawat dengan sholawat yang pendek pun, insya Allah kita termasuk sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencintai Rasulullah dengan cara menyebut bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, Mbak Hana. Baik, sebenarnya keutamaan dari membaca sholawat ini seperti apa ini, Ustadz? Baik, Mbak Hana. Jadi keutamaan membaca sholawat itu kalau kita jabarkan satu per satu ya, jadi podcast ini tidak akan cukup ya. Jadi kalau kita sedikit membahas keutamaannya mungkin bisa ya. Jadi yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian ingin menjadi orang yang paling dekat denganku di surga nanti di hari kiamat, maka perbanyaklah sholawat kepadaku sewaktu di dunia. Rasulullah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Wahai umatku, kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang paling dekat denganku nanti di surga, orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku sewaktu di dunia. Kalau kita kan pasti ingin dekat dengan Rasulullah, betul ya Mbak Hana ya? Yeah. Nah makanya cara salah satu dari itu, kita perlu untuk membiasakan diri kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, membaca sholawat itu sendiri bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa. Rasulullah bersabda, akthiru alayya sholatan fa inna sholatakum maghfiratun lidunubikum. Bersalawatlah kalian kepadaku, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dilanjutkan, karena salawat yang kalian baca kepadaku itu adalah penggugur dosa-dosa kalian. Jadi Masya Allah sekali gitu. Kita sebagai umat manusia, dahsyat sekali. Kita harus bersyukur menjadi salah satu bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Mbak Hana. Jadi para malaikat pun ikut memberikan permohonan kepada Allah ya. Jadi memberikan permohonan ampunan kepada kita semua yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Kok bisa? Iya. Rasulullah bersabda, man sholla alayya lam tazalil malaikatu tusolli alaihi hatta madama yusalla alayya. Jadi para malaikat pun akan memberikan ampunan, maksudnya memberikan istilahnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampunan kepada orang-orang yang mau membaca sholawat kepadanya, akan berdoa kepada orang tersebut sampai ia selama membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Mbak Hana. Ada nggak sih Ustadz waktu-waktu yang mungkin lebih utama seperti itu ya untuk kita membaca sholawat-sholawat ini Ustadz? Iya, baik para pemirsa juga yang ada di rumah ataupun yang di manapun berada. Waktu-waktu kita membaca sholawat itu yang pasti hari Jumat, yang paling utama ya, malam Jumat dan di hari Jumat. Dikarenakan kenapa? Tadi yang sudah saya bahas di awal, sholawat-sholawat yang kita baca itu akan disetorkan kepada Rasulullah ya, itu di hari apa? Hari Jumat. Jadi dua malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus untuk mencatat nama demi nama yang telah bersalawat kepada nabinya itu akan disetorkan di hari Jumat. Tetapi selain di hari Jumat pun kita ya terus membaca sholawat. Misalkan setelah habis sholat, kemudian ketika lagi berjalan, kemudian ketika sebelum tidur, bahkan sebelum tidur tuh kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Ya. Jadi ada orang yang berkata, Pak Ustadz, saya ini ingin bermimpi melihat Rasulullah. Gitu? Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus cinta dulu kepada Rasulullah. Kita harus kangen dulu, rindu dulu kepada Rasulullah. Tandanya seseorang kangen, tandanya orang cinta itu bukankah dengan sering menyebut namanya? Nah,
Kalau kita mengaku cinta, kalau kita mengaku rindu, kangen kepada baginda Rasulullah, makanya kita diharuskan untuk sering menyebut, sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Mbak Hana. Baik, nah selama ini kan mungkin kita selalu menyandingkan doa ini diiringi dengan sholawat Betul, seperti itu ya. iya. Nah, apakah ini memang ada keutamaan tersendiri ketika kita berdoa diiringi dengan sholawat ini, Ustaz? Iya betul. Jadi seperti ini Mbak Hana. Ada seorang wali Allah yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya etika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada step by stepnya. Ada urutannya. Jadi nggak langsung kita berdoa, ya Allah saya minta kesehatan, ya Allah saya minta ini dan itu bla bla bla. Jadi ada urutannya. Yang pertama pasti kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita membaca hamdalah ataupun pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah mau sholawat yang mana, mau sholawat nariyah, mau sholawat munjiyah, mau sholawat biasa, yang paling pendek pun tidak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Setelah itu kita minta kepada Allah. Apapun segala yang menjadi hajat kita, apapun segala yang menjadi keinginan kita utarakan kepada Allah. Unek-unek kita utarakan kepada Allah. Setelah itu apakah selesai? Belum. Setelah itu sebelum kita tutup doa kita baca dulu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa bayangkan bahwasanya doa itu diapit oleh 2 sholawat. Sholawat di awal, kemudian baca doa apapun yang menjadi hajat kita. Setelah itu baca sholawat lagi. Karena apa? Karena beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan menerima bacaan 2 sholawat tersebut dan akan mengabulkan doa-doa di antara sholawat tersebut. Masya Allah. Jadi seperti itu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menguatkan hal ini. Kullu du'ain mahjubun anis sama'i hatta yusalla ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap doa itu ya terhalang dari pintu langit. Maksudnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yusalla ala Muhammadin wa ala alihi. Sampai orang tersebut membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibarat kata ketika kita membaca sholawat itu seperti kunci, ya, membuka pintu langit supaya doa kita sampai kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu Mbak Hana. Masya Allah ya. Baik, sebenarnya ada kisah tidak ya mungkin yang bisa diambil hikmahnya seperti itu ya mengenai sholawat ini Ustadz. Iya, untuk sholawat itu sendiri banyak kisah ya, tetapi untuk podcast kali ini insya Allah saya akan membahas 2 kisah ya kalau waktunya masih ada. Yang pertama ada seseorang menemui ustadznya dan berkata, Pak Ustadz, saya ingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi saya. Maka tausiah apa yang Anda berikan kepada saya? Kemudian Pak Ustadznya bilang, udah kamu besok datang ke rumah saya, gak usah bawa apa-apa. Kemudian seseorang tersebut pun datang ke rumahnya Pak Ustadz. Di sana disediakan makanan, tapi tidak disediakan minuman. Dan makanan-makanannya itu berminyak semua. Ya, jadi berminyak semua Mbak Hana. Setelah makan, haus toh? Haus. Pak Ustadz, saya izin mau minum. Gak usah. Perintah saya, kamu pulang ke rumah tanpa minum, kamu langsung tidur katanya. Kemudian seseorang itu kan taat pada ustadznya. Kemudian tanpa pikir panjang ia pun langsung tidur dalam keadaan haus. Karena kan habis makan, makannya pun berminyak ya tahu. Kemudian dalam mimpinya ia bermimpi melihat air. Air yang sangat banyak. Kemudian ia minum dengan sangat dahaga. Esok harinya ia menemui Pak Ustadznya. Pak Ustadz, tadi malam saya mimpi seperti ini. Kok bukannya saya melihat Rasulullah, tapi malah melihat air. Gimana nih Pak Ustadz? Pak Ustadznya bilang, lah karena kamu sebelum tidur, kamu itu menginginkan sekali adanya air toh? Iya betul Pak Ustadz. Nah itu. Jadi sebelum tidur itu kita usahakan untuk
memiliki rasa kangen, rasa rindu kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil membaca doa, insya Allah itu menjadi wasilah bagi kita bertemu Rasulullah dalam mimpi kita. Semoga kita semua dan pemirsa yang ada di rumah, insya Allah semuanya bisa bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut kisah kedua ya Mbak Hana mungkin ya. silahkan. Ini kisah yang sangat menarik ya. Jadi kisah ini ada seorang syekh ya. Namanya Syekh Farasdak. Namanya siapa? Syekh Farasdak. Farasdak. Jadi beliau itu memiliki nama asli Hammam bin Ghalib Abu Firos. Ya, beliau lahir di Kuwait, kemudian tinggalnya di Basrah. Ya. Beliau itu memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun dia itu bisa menunaikan ibadah haji. Gitu. Tapi di balik itu semua ada kisah yang sangat mencekam. Kenapa? Karena beliau dipotong lidahnya gara-gara sering membaca sholawat. Kok bisa Mbak Hana ya? Tadi kan saya menjelaskan panjang lebar mengenai keutamaan membaca sholawat. Tapi kok sekarang ada orang Justru dipotong lidahnya gitu ya karena bersolawat gitu. Betul. Kok sekarang malah bicaranya ada orang yang dipotong lidahnya karena sering membaca sholawat. Kok bisa? Ini bagaimana? Gitu. Kemudian ini saya dengar dari guru saya juga, dijelaskan oleh guru saya. Kemudian dilanjutkan, beliau Syekh Farasdak itu setiap tahun melaksanakan ibadah haji dan sebelum pulang ke rumahnya, beliau menyempatkan untuk berziarah kepada makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi beliau itu Syekh Farasdak terkenal dengan seorang penyair, seorang pujangga, gitu. Jadi beliau mengarang sendiri puisi-puisi, tapi puisi untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau datang ke makam Rasulullah, kemudian beliau membaca puisi-puisi pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ia karang sendiri. Ya seperti itu. Suatu ketika sedang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan makam, dari belakang itu ada yang menepuk pundaknya, ditepuk gitu toh. Ditengok siapa? Bapak-bapak. Terus bilang, anak muda, yuk main ke rumah bapak katanya. Kemudian tanpa pikir panjang mengiyakan daripada undangan tersebut. Setelah keluar dari kota Madinah, sampailah di rumah tujuan. Ketika udah masuk ke dalam rumah, pintunya dikunci dari dalam. Kaget loh. Kemudian orang bapak-bapak tersebut bilang, wahai Syekh katanya, aku itu tidak mengundang kamu ke sini, tidak lain dan tidak bukan untuk memotong lidahmu. Loh kenapa? Karena aku benci dengan Rasulullah katanya. Aku pun benci kepada orang yang membaca sholawat kepadanya. Langsung ditarik lidahnya, ambil gunting dipotong Mbak Hana. Setelah itu potongan lidahnya dilemparkan ke syekhnya. Katanya gini, ambil potongan lidah ini dan pergilah kembali kepada Muhammad katanya. Langsung Syekh Farasdak nangis toh, karena kan satu sakit dipotong lidahnya, yang kedua tidak bisa bersolawat, tidak bisa bersolawat lagi. Beliau pun langsung lari menuju makam Rasulullah. Di sana pun ia berdoa sambil membawa potongan lidahnya. Ya Allah katanya, jikalau engkau dan juga nabimu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ridho dengan adanya solawat yang saya baca ini, maka jangan engkau kembalikan lidahku ini, karena tidak ada gunanya. Karena aku memiliki lidah ini, satu untuk memujimu, dua untuk memuji Rasulmu. Tapi ya Allah, dia sambil menangis ya Mbak Hana ya, jikalau engkau ridho dan pemilik makam ini pun ridho atas solawat-solawat yang aku telah baca, maka tolong ya Allah, kembalikanlah lidahku ini seperti semula. Niscaya aku akan lebih semangat untuk membaca sholawat kepada Rasulmu. Nangis, berdoa di depan makam Rasulullah. Tidur. Ketika tidur bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah sekali Mbak Ana ya. Di mimpinya Rasulullah pun bersabda, wahai Syekh, berdirilah. Aku ridho dengan apa yang kamu baca. Kemarikan potongan lidahmu. Dikasihkan kepada Rasulullah, ditempelkan kepada lidahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lidahnya kembali utuh Mbak Ana. Masya Allah. Ketika bangun tidur, pas didapati lidahnya utuh kembali. Langsung seketika itu beliau Syekh Farasdak lebih semangat lagi untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan tahun pun berganti, kemudian beliau seperti biasa melaksanakan ibadah haji dan sebelum pulang menyempatkan untuk berziarah kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itu pada suatu hari ya, ketika sedang bersolawat di depan makam Rasulullah, ada yang nempok kembali dari belakang. Pas dilihat anak muda, ditanya, kamu dari mana Syekh? Dari kota ini. Terus, yuk mampir ke rumah saya katanya. Kata anak muda tadi. Terus Syekh Farasak mikir, loh jangan-jangan kayak tahun-tahun sebelumnya takut. Waduh jangan-jangan lidah saya mau dipotong lagi katanya. Tapi dengan husnudon dia pun mengiyakan ajakan pemuda tadi. Setelah keluar dari Madinah, setelah sampai di rumah tujuan, dilihat lagi rumahnya sama Mbak Hana. Ini kan rumah yang dulu, yang dimana lidah saya dipotong, gitu. Tapi dengan Bismillah yakin dia masuk ke rumahnya. Ketika masuk ke rumahnya didapati ada kandang yang besar Mbak Hana. Di dalam kandang itu ada seekor kera yang sangat besar dan ganas. Lantas pemuda tadi yang mengajak Syekh ke rumahnya bilang, wahai Syekh, kamu lihat kera itu? Iya, itu adalah ayahku yang dulu pernah memotong lidahmu. Ya, jadi seperti itu. Balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membenci sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seketika dikasihkan di dunia, Mbak Hana. Kemudian pemuda tadi pun bilang, ya, wahai Syekh, mintakanlah ampunan kepada Allah. Aku tidak rela untuk melihat keadaan ayahku seperti ini. Kemudian Syekh Farasdak bilang, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah memaafkan dia, aku telah tidak dendam kepadanya, maka tolong wafatkanlah dia dalam keadaan manusia seperti biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya, dan seketika kera tadi yang sangat besar dan ganas berubah menjadi manusia dan meninggal dunia. Jadi seperti itu Mbak Ana. Baik, jadi luar biasa dahsyatnya ya solawat ini. Nah, sebenarnya ketika kita bersolawat ini Ustadz, adab seperti apa yang harus kita tekankan kepada diri kita ya, supaya apa yang kita ucapkan ini benar-benar diridhoi oleh Allah ini Ustadz. Ya, baik Mbak Hana. Ketika kita membaca solawat, pastinya hati kita pun kita usahakan bersolawat kepadanya. Artinya apa? Kita menghayati, kita menghadirkan baginda Nabi Muhammad SAW datang kepada kita, terlebih di hari Jumat itu sendiri. Jadi termasuk daripada adab-adab kita ketika membaca sholawat, yaitu kalau bisa kita dalam keadaan berwudu, kalau bisa kita dalam keadaan menghadap ke kiblat, kalau bisa kita benar-benar duduk khusyuk sambil tadi membayangkan kehadiran Rasulullah SAW. Dengan begitu, insya Allah menjadi wasilah perantara bagi kita untuk bisa akhlak kita pun ya bisa meniru daripada Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi begitu Mbak Hana. Baik. Nah di bulan Ramadan ini kan segala pahala ini dilipat gandakan seperti itu ya Ustadz. Ya bagaimana dengan sholawat itu sendiri? Apakah ada momen-momen tertentu juga ya di bulan Ramadan ini yang mungkin bisa kita fokuskan seperti itu untuk membaca sholawat? Iya. Terlebih di bulan suci Ramadan kali ini Mbak Hana. Jadi kan setiap orang ya itu kan bangun sahur ya Mbak Hana ya. Jadi setelah sahur mungkin kita jam 3, kemudian setengah 4 kita selesai sahur, kemudian kita sempatkan untuk sholat tahajud. Setelah itu kita membaca istighfar. Nah di situ pula kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dikala pikiran kita masih jernih daripada urusan-urusan dunia, atau kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi, tidak ada orang yang melihatnya, mungkin di situ mungkin ya lebih mengenal lagi dalam ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, yang pastinya setiap bacaan sholawat itu Allah Subhanahu wa taala satu akan menghapus dosa-dosa kita, dua akan meninggikan derajat kita, ketiga akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi seperti itu Mbak Hana. Baik, yang terakhir mungkin sekaligus sebagai penutup ini ya Ustadz ya, seperti apa supaya sholawat ini selalu kita dawamkan seperti itu ya, agar ini bisa menjadi salah satu kebiasaan baik yang selalu kita lakukan, ini seperti apa? Iya baik Mbak Hana. Jadi
sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kita harus pertanyakan pada diri kita cinta siapa sih? Kita itu idolanya siapa? Ya toh? Karena nanti di hari kiamat seseorang itu akan dibangkitkan dari kubur dan juga akan membersamai di surganya itu dengan orang yang sewaktu di dunia dicintainya. Orang yang sewaktu di dunia diidolakannya. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, ya toh? Kemudian mengaku cinta pada Rasulullah, mengaku kangen, mengaku rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ada tugas bagi kita untuk senantiasa menyebut namanya. Yang tadi udah saya bahas, tanda seseorang cinta kepada orang lain itu adalah dengan memperbanyak menyebut namanya, betul? Betul. Ya, jadi seperti itu. Kita usahakan pada diri kita untuk mendewamkan atau untuk meneruskan daripada membaca sholawat itu sendiri. Misalkan kita targetkan dalam sehari kalau bisa ya 10 sholawat. Tapi itu pasti harus, ya toh. Kalaupun tidak bisa ya 3 kali. Kalaupun sudah menjadi kebiasaan mungkin bisa sehari 100 kali. Itu kan sebuah masya Allah sekali, ya toh. Jadi seperti itu Mbak Hana ya. Baik, Iya. jadi sholawat ini mungkin bisa kita baca setiap hari. Iya. Yang wanita-wanita juga walaupun berhalangan ini tetap bisa membaca sholawat, tidak seperti ketika kita membaca Al-Quran seperti itu ya Ustadz ya. Iya, jadi kalau ada wanita yang sedang berhalangan nggak apa-apa baca sholawat. Iya, jadi maksudnya tidak harus berwudu dulu gitu. Seperti ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi dalam keadaan apapun ya hati kita sibukkan. Ya, kalau kita tidak sibuk dengan apapun, kita berusaha untuk menyibukkan hati kita dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada tempat-tempat yang mungkin terlarang untuk membaca sholawat atau tidak ini Ustadz? Kalau terlarang ya mungkin ya mohon maaf di kamar mandi ya toh. Kemudian di mana lagi ya mungkin sekiranya itu tidak pantas untuk kita membaca sholawat ya toh. Tapi kalau untuk di masjid, di sekolah, di gedung, di tempat kerja, di rumah, di jalan itu insya Allah bisa. Dan itu memberikan ketenangan bagi kita. Jadi tanpa kita sadari kalau kita merutinkan membaca sholawat, hati kita akan menjadi tenang, kepribadian kita akan menjadi lebih tenang lagi. Ya, seperti itu Mbak Ana. Baik, jadi itu dahsyatnya sholawat yang betul. semoga saja awal baik di bulan Ramadan ini bisa Iya. menjadi waktu latihan untuk Iya. kita ya, untuk selalu istiqomah dalam membaca sholawat. Baik, Ustadz Farhi terima kasih ya Iya, sudah sama-sama, bergabung bersama kami. Insya Allah semoga saja ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Dan Alamin. kita akan kembali lagi untuk hadir. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya dalam podcast Ramadan untuk edisi kali ini. Kami akan kembali hadir dengan topik-topik dan kajian menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.